Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi ya bersama channel Indonesia Emas. Semoga dengan ulasan-ulasan ini bisa bermanfaat pada diriku dan semua yang mendengarkan. Di kepemimpinan dan di era presiden yang baru ini, kita sangat-sangat antusias untuk mendukung program-program dari Pak Prabowo juga Mas Gibran ya Raka, di mana dalam gebrakan-gebrakan ini untuk pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, bahkan yang berbau menghambat pembangunan negara. Ini Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperbarui sistem, memperbarui keamanan. Dan ada kabar gembira ya, di sela-sela ini Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menempatkan 7 orang di kabinetnya, yaitu dari warga NU Nahdlatul Ulama. Saya sangat bangga ya dengan semua yang dilakukan Pak Prabowo, dan memang itu pantas karena mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim. Dan NU Nahdlatul Ulama adalah di barisan yang terdepan untuk membangun bangsa, menghalau apapun rintangan-rintangan yang akan datang. Tapi saya selalu berpesan ya untuk di 7 orang ini, supaya Anda benar-benar bekerja dengan keras. Jangan jangan ada berkeinginan untuk korupsi. Kalau Anda sampai korupsi diberi kepercayaan dari seorang Nahdlatul Ulama atau Banser Indonesia, tentunya itu sangat mengecewakan. Jadi semoga Anda harus benar-benar jujur, bekerja giat. Jangan Anda terlena oleh kemewahan dunia, karena dengan terlena Anda kemewahan dunia akan membawa dampak Anda bisa menjadi korupsi, dan itu akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tapi andai kata Anda sampai ada yang terjumus untuk rakyat dari Sabang sampai Merauke, terutama kaum muslimin, Nahdlatul Ulama bukan dari wajah yang ini adalah oknum yang bersangkutan. Jadi bukan wahdah atau organisasi yang bersangkutan yang menjadi jelek. Saya selalu berpesan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang mungkin sekarang ada di kedudukan, baik dari tingkat yang rendah, dari kelurahan, bahkan sampai di tingkat yang paling tinggi di DPR, MPR, terutama yang berbasis kita orang Islam. Anda selalu harus berpegang teguh pada yang namanya kejujuran, keadilan. Jangan sampai Anda terlena oleh bujukan setan atau iblis untuk berkorupsi, makan uang rakyat, karena itu adalah haram hukumnya. Oke sahabat-sahabatku yang dari Sabang sampai Merauke, semoga Anda yang mendengarkan ini bisa berpikir dan merenung. Bekerjalah dengan jujur, lurus, dan halal. Dan untuk di kabinet Pak Prabowo ini juga Mas Gibran ini yang begitu antusias rakyat Indonesia mendukung perubahan-perubahan dari sektor ekonomi, sektor religi, sektor pariwisata, dan semuanya sektor. Bahkan mungkin sektor pangan ya, ini kita dipercayakan Banser Indonesia 7 dari Nahdlatul Ulama atau NU menjadi bagian dari Indonesia Emas menuju Indonesia yang lebih baik dari Sabang sampai Merauke. Tentunya memang ada nanti kelemahan-kelemahan atau sektor yang belum tersentuh. Kita harus sadar, karena semua sektor itu nggak bisa kita ini langsung ditangani langsung jadi dan selesai. Jadi kita harus sadari, mungkin dari kebijaksanaan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan jajaran menteri-menterinya, ini mungkin dari step by step ya, pelan-pelan. Tapi kita harus tetap mendukung. Jangan sampai kita ada kesalahan sedikit aja sudah nyinyir ini. Yuk,
Kita lihat ini bagian yang cuma nyinyir selalu menjelek-jelekkan. Kita harus menghargai pahlawan, presiden, bahkan presiden yang telah turun atau pensiun. Kita harus tetap menghargai. Kalau memang nanti ada kesalahan, kita jangan melihat kesalahannya, hukum yang memproses. Karena manusia juga tidak luput dari salah dan benar. Semoga yang selalu menyinyir dan selalu provokasi untuk kemunduran bangsa Indonesia, Anda harus mendengarkan. Oke, sahabat netizen semuanya harus bergerak. Mana yang perlu kita unggah dan kita sampaikan. Kalau yang nyinyir itu, kalau perlu kita beri nasihat. Bahkan hukum yang mungkin berlaku. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang bebas berlebihan, mengkritik berlebihan, sampai menghina dengan seenaknya sendiri. Oke, untuk sahabat dari Sabang sampai Merauke yang dipercayakan di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran, 7 satria-satria Nahdlatul Ulama ini, semoga Anda bekerja keras. Jangan terjun kemewahan dunia. Saya selalu berpesan, karena kalau Anda nanti terjerumus sampai korupsi, Anda juga malu sebagai anggota atau sebagai rakyat Indonesia yang berjiwa muslim. Saya selalu berpesan dan mewanti-wanti sebelum ini terjadi. Ingat. Anda dipercaya oleh ribuan umat Islam menjadi satria-satria yang pilih tanding dalam menghadapi apapun. Anda harus berpegang pada kejujuran, keadilan, kesabaran. Jangan terlena oleh kemewahan dunia, tapi dengan jalan yang tidak halal. Oke, sahabat semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, kaum muslimin muslimat, semoga Anda mendengar dan kita bisa mawas diri pada diri kita di apapun pekerjaan kita, baik dari yang bawah sampai yang atas. Kita harus selalu ingat, kita harus bekerja dengan jujur, ikhlas, dan sabar. Karena dengan kejujuran dan kesabaran, keikhlasan, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjadi hidup yang lebih indah, penuh dengan keindahan. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kemewahan yang begitu besar, harta yang begitu besar, kalau kita sudah berpulang, kita tidak akan membawa. Yang kita bawa adalah amal budi pekerti yang baik. Oke, saya ingatkan lagi untuk pahlawan-pahlawan Nahdlatul Ulama yang masuk di kabinet pembangunan Pak Prabowo. Anda harus jujur. Sekali lagi, jujur. Jangan Anda terlena oleh kemewahan dunia. Jangan sampai Anda berkorupsi. Anda harus benar-benar mengeluarkan kebijaksanaan. Jangan orientasi untuk dunia. Anda harus orientasi untuk di hari akhir, di masa depan yang lebih panjang. Anda harus jujur apapun yang Anda lakukan. Kalau ada yang bermain-main dengan Anda jangan sampai terlena dan terhanyut oleh kemewahan dunia. Oke, terima kasih sahabatku. Semoga organisasi besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia semakin jaya, semakin besar, karena dipimpin oleh seorang yang mempunyai nilai luhur. Jangan terlena lagi. Yuk pahlawan-pahlawan yang lagi memimpin bangsa Indonesia, terutama dari golongan muslimin muslimat, NU Nahdlatul Ulama, Anda harus selalu jujur. Jangan sampai penjara ini penuh oleh orang-orang yang gak jujur, terutama dari golongan Nahdlatul Ulama. Jangan sampai Anda ini penghuni penjara-penjara, karena dengan bujukan setan, bahkan kemewahan duniawi, Anda akan tergiur. Sudah banyak anggota NU yang udah dijebloskan ke penjara karena dalam
kepemimpinannya, dia selalu digoda, akhirnya terlena, akhirnya jadilah dia seorang korupsi atau koruptor. Oke, saya selalu berpesan, ingat hidup ini tidak terlalu lama. Hidup di dunia hanya sementara. Oke, saya akhiri. Semoga Anda jangan lupa ya, like, comment, and subscribe, karena di subscribe lebih mahal dari kopi Anda hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Nahdlatul Ulama, semakin jaya, semakin besar, semakin kuat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.